Bab 2171 Empat Yang Mulia Memperbaiki Dunia. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Raksasa petir itu menyerang, setiap gerakannya menghasilkan cahaya yang tak tertandingi. Rantai yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dan menargetkan Tifing Heaven Demon Venerable saat mereka menyegel dan menebas. Kerusakan yang disebabkan oleh kedua orang terhormat itu terus menyebar, seluruh kehampaan bergetar hebat, tampaknya tidak mampu menahan tekanan. Satu persatu, dunia kecil terlibat, mereka hancur dengan cepat dan tidak dapat bertahan beberapa saat. Di dalam raksasa petir itu, ekspresi Tifing Heaven Demon Venerable menjadi semakin bengkok, darah mengalir di matanya saat auranya menjadi lebih ganas dan liar. Lakukan gerakan ini. Tifing Heaven berteriak saat tubuh raksasa petir yang seperti gunung itu berhenti di tempat. Permukaan tubuhnya mulai berubah dengan cepat, dengan suara dentingan logam yang tajam, meriam mulai keluar dari tubuhnya ke segala arah. Ledakan, ribuan meriam ditembakkan sekaligus, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, warna pelangi merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan lainnya menyilaukan seluruh langit dan bumi. Saat sinar cahaya melesat keluar dan melintasi jarak yang sangat jauh, mereka menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Banyak rantai yang dikendalikan oleh kehendak Limitless Demon Venerable dengan mudah dihancurkan. Gerakan ini sebenarnya terdiri dari logam, kayu, air, api, tanah, dan jalur lainnya. Setiap warna meriam mewakili jalur yang berbeda. Oh tidak, kehendak Limitless Demon Venerable terguncang. Garis pertahanan yang telah ia bangun telah ditembus, memperlihatkan dua dunia besar yang ia lindungi. Satu dunia memiliki binatang buas yang mengamuk, yang lain ditutupi oleh tanaman hijau yang subur. Mereka adalah Savage Wilderness Greatwald dan Green Lotus Greatwald. Sebagian besar meriam berhasil diblokir tetapi 100 dari mereka masih menembak ke arah dua dunia besar tanpa ampun. Apa? Kedua dunia ini mengandung kehidupan. Tifing Heaven Demon Venerable terkejut dalam hati. Ia dapat melihat dengan jelas, ekspresinya yang bengkok membeku di wajahnya, kejernihan kembali ke matanya yang telah berubah menjadi merah darah. Sebelumnya ketika ia menjelajahi kehampaan, ia melihat bahwa dunia kecil itu tanpa kehidupan, mereka sunyi senyap. Jadi, dia tidak peduli dengan kehancuran dunia-dunia kecil ini. Namun, dunia besar Savage Wilderness dan dunia besar Green Lotus berisi makhluk hidup. Tifing Heaven Demon Venerable tidak ingin menjadi pembunuh massal. Tifing Heaven Demon Venerable menggertakkan giginya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan raksasa petir dan mengarahkan meriam ke arah lain. Semua meriam nyaris menghindari dua dunia besar itu. Tifing Heaven Demon Venerable memuntahkan seteguk darah. Dengan mengubah arah serangannya secara paksa, dia harus menahan serangan balik dari jurus pembunuh itu. Raksasa petir yang tadinya kuat dan tak terhentikan itu tidak lagi bersinar, cahayanya meredup jauh. Pertarungan kedua orang terhormat itu terhenti pada saat ini. Tifing Heaven Demon Venerable bernapas dengan kasar sementara kehendak Limitless Demon Venerable dilindungi oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, dia berpikir keras. Pada saat yang genting itu, dia melihat sifat asli Tifing Heaven Demon Venerable. Aku bisa membuka jalan dan membiarkanmu masuk untuk melihatnya. Sesaat kemudian, kehendak Limitless Demon Venerable berkata, "Apa?" Tifing Heaven Demon Venerable terkejut. Namun dia segera mengerti alasannya, jejak darah masih tertinggal di bibir Tifing Heaven Demon Venerable, dengan luka-lukanya yang relatif parah, dia tidak dapat menyembuhkannya dalam waktu singkat. Dia terkekeh, lalu, apa yang kita tunggu? Kehendak Limitless Demon Venerable membuka jalan saat dia memimpin Tifing Heaven Demon Venerable ke lapisan ke-9 Gua Setan Gila. Tifing Heaven Demon Venerable pertama kali melihat sebuah gunung besar yang berwarna hitam dan putih. Ini adalah gunung buku yang tercatat dalam kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Tifing Heaven Demon Venerable menghilangkan jurus pembunuh raksasa petirnya, dia mengungkapkan keterkejutannya. Kehendak Limitless tersenyum, gunung buku adalah salah satu intinya, dengannya, formasi kehampaan ke-9 iblis gila ini dapat terus tumbuh. Setiap kali seorang kultivator genius baru muncul di dunia, mereka akan membantu kemajuan jalur mereka masing-masing. Gunung buku akan menyerap pengetahuan baru dan mengembangkan formasi kehampaan ke-9 iblis gila untuk terus meningkat dan berkembang. Awalnya, kehampaan lapisan ke-8 sangat kecil, tidak ada dunia sama sekali. Namun setelah itu, seiring jalur aturan, jalur hantu,
dan jalur pemurnian berkembang di 5 wilayah. Tempat ini juga terus berkembang dan tumbuh. Dunia-dunia kecil pertama kali muncul, sebelum jumlahnya bertambah dengan cepat. Reckless Savage Demon Venerable meninggalkan Savage Wilderness Great World, Genesis Lotus Immortal Venerable menciptakan medan Dao teratai hijau miliknya, sangat mendorong pertumbuhan formasi kehampaan ke-9 iblis gila. Pada waktunya, makhluk hidup akan diciptakan dan dihancurkan bersama dunia-dunia kecil, tidak lagi terbatas pada dua dunia besar saat ini. Thieving Heaven Demon Venerable masuk lebih dalam, dia mulai melihat balok-balok es yang mengambang. Mereka memiliki berbagai ukuran dan segala macam bentuk yang aneh. Ini adalah es yang mengambang yang sebenarnya. Tidak heran aku tidak menemukannya ketika menjelajahi River of Time, jadi kamu yang menemukan dan menyimpannya di sini. Thieving Heaven Demon Venerable menyadari. Dan akhirnya, dia tiba di bagian terdalam dari Crazy Demon Cave. Thieving Heaven Demon Venerable menunjukkan ekspresi sedih, dia merasa sangat kecewa, pintu angkasa tidak ada di sini. Kehendak Limitless tidak berbohong padanya. Kehendak Limitless berkata, Thieving Heaven Demon Venerable, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat terus mencari. Pintu angkasa tidak ada di sini. Bagaimana aku bisa menemukan pintu angkasa? Itu satu-satunya harapanku untuk kembali ke rumah. Thieving Heaven Demon Venerable bertanya. Kehendak Limitless menggelengkan kepalanya, jika aku tahu tentang itu, mengapa aku harus bertarung denganmu lebih awal? Oh Thieving Heaven, silakan kembali, apa yang kamu cari tidak ada di sini. Thieving Heaven Demon Venerable linglung, dia tidak berbicara untuk beberapa saat. Tidak mungkin, ini yang aku cari. Tiba-tiba, Thieving Heaven Demon Venerable mengeluarkan tawa aneh. Ekspresinya berubah, matanya merah darah, nada dan cara bicaranya telah berubah total, suaranya serak seolah-olah ini adalah orang lain yang berbicara. Oh tidak, kehendak Limitless juga mengalami perubahan ekspresi. Hal yang paling dikhawatirkannya tetap terjadi pada akhirnya. Thieving Heaven Demon Venerable terus berbicara dengan suara serak, jika aku tidak salah, hehehe, ini adalah tempat di mana batas dunia kultivasi Gu berada pada titik tertipisnya. Oh Limitless Demon Venerable, formasi kekosongan ke-9 iblis gilamu menggunakan tempat ini untuk menembus batas dunia dan membawa hal-hal yang berada di luar dunia untuk bertindak sebagai bahan mentah. Begitulah cara lapisan ke-8 mengembangkan dunia besar dan kecil ini, kan? Katakanlah, jika aku harus menghancurkan batas ini dan meninggalkan dunia kultivasi Gu sepenuhnya, apakah aku dapat menemukan jalan kembali? Thieving Heaven Demon Venerable mengatakan itu saat matanya melebar, aura kegembiraan dan kegilaan tumbuh lebih intens di tubuhnya. Kehendak Limitless menjawab dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin. Kamu sendiri adalah Gu Venerable. Apakah kamu tidak tahu kekuatan hal-hal di luar dunia itu? Kamu telah mengalami kekuatan mereka, bukan? Menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan di luar? Yang terhormat adalah orang terkuat di dunia, tetapi bahkan jika Anda dapat bertahan lama, Anda akan mencapai batas Anda pada akhirnya. Dapatkah Anda yakin bahwa Anda secara kebetulan akan menemukan dunia asal Anda sebelum Anda mencapai batas Anda? Anda perlu tahu, Anda bukan satu-satunya iblis dunia lain. Dunia di luar dunia kultivasi Gu lebih dari sekadar dunia asal Anda. Tetapi, pencuri surga iblis yang mulia mengangkat tangannya sambil berteriak, tetapi apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu betapa saya ingin kembali? Pencuri surga iblis yang mulia kemudian menundukkan kepalanya, jari-jarinya menusuk rambutnya saat matanya kosong, dia bergumam, apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi saya? Ketika aku masih manusia biasa, aku berkata pada diriku sendiri bahwa jika aku menjadi seorang Gu Master, aku akan dapat menemukan jalan pulang. Ketika aku menjadi seorang Gu Master, aku berkata pada diriku sendiri bahwa setelah menjadi seorang Gu Immortal, aku akan dapat menemukan jalan pulang. Setelah menjadi seorang Gu Immortal, aku menghibur diriku lagi, jika aku menjadi seorang yang terhormat, aku akan dapat pulang. Tetapi sekarang, aku sudah menjadi seorang yang terhormat. Namun, aku tidak dapat menemukan Space Door. Di mana Space Door? Bahkan jika aku menemukan Space Door, apakah itu benar-benar dapat membuatku pulang? Yang mulia Gu adalah yang terkuat. Tidak ada jalan di hadapanku lagi. Terkadang, aku akan memimpikannya Space Door. Aku bermimpi bahwa aku menemukan Space Door tetapi menyadari bahwa itu sama sekali tidak berguna. Setiap kali aku bangun dari mimpi buruk seperti itu, aku akan berkeringat dingin. Aku akui bahwa aku takut tidak dapat menemukan Space Door,
aku takut kebenaran di baliknya akan membuatku putus asa sepenuhnya. Bisakah kau mengerti perasaanku? Napas Stifing Heaven Demon Venerable menjadi lebih kasar, dia melihat bagian terdalam dari Crazy Demon Cave, bagian tertipis dari batas dunia. Dia tiba-tiba tertawa, matanya berbinar saat dia berkata dengan suara serak, jadi, biarkan aku mengambil risiko sekarang. Aku akan menembus dunia ini. Hentikan, teriak Limitless. Dia sudah siap, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghentikannya. Stifing Heaven Demon Venerable langsung terperangkap oleh rantai di sekitarnya. Tetapi pada saat berikutnya, Stifing Heaven Demon Venerable lainnya muncul di depannya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membantingnya dengan keras. Ledakan, dengan suara keras, batas dunia hancur, kesengsaraan paling mengerikan di dunia turun. Stifing Heaven Demon Venerable segera keluar dari lubang yang rusak. Tetapi kehendak Limitless tidak lagi punya waktu untuk mengejarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menutup batas yang rusak. Tetapi kesengsaraan yang mengerikan dimuntahkan dari lubang, rantai Limitless tidak dapat menahannya, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Setelah beberapa saat, lubang itu melebar 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Situasinya kritis, jika kita tidak memperbaiki lubang ini sekarang, seluruh dunia akan hancur. Tolong bantu aku, teriak Limitless dengan keras. Kehendak Reckless Savage terbang keluar dari Savage Wilderness Great World, membawa serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kehendak Genesis Lotus terbang keluar dari Green Lotus Great World, membawa serta pohon dan rumput yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan 3 orang, terhormat hanya bisa mempertahankan situasi, mereka tidak bisa memperbaiki lubang ini. Lubang itu tidak melebar tetapi ketiga orang terhormat itu sudah mati. Hanya kekuatan yang ditinggalkan oleh tubuh utama mereka tidak bisa menyelamatkan situasi. Saat kekuatan ketiga orang terhormat itu melemah, ekspresi mereka berubah tak sedap dipandang. Tidak kusangka dunia akan hancur. Kehendak Genesis Lotus tersenyum pahit. Kehendak Limitless mendesah, aku seharusnya tidak mengambil risiko untuk membiarkannya masuk. Tidak, kehendak Reckless Savage berkata dengan muram, dalam situasi itu, bahkan jika kita bertiga mengambil tindakan, kita tidak bisa menghentikan Stifing Heaven, lagi pula, kita tidak bisa mengambil nyawanya. Bahkan jika kita memaksanya pergi beberapa kali, dia masih bisa kembali dan menantang kita sampai kekuatan kita habis. Ini semua salahku, Limitless, lepaskan aku bisa membantumu. Stifing Heaven Demon Venerable berkata dengan menyesal. Satu Stifing Heaven Demon Venerable telah pergi melalui batas yang rusak, sementara Stifing Heaven Demon Venerable lainnya masih terjebak oleh rantai Limitless Demon Venerable. Kau, kehendak Genesis Lotus terkejut. Siapa yang pergi tadi? Kehendak Reckless Savage bertanya. Itu Sa Xiao. Stifing Heaven Demon Venerable tersenyum pahit, dia adalah pelindung Daoku. Dia juga, situasinya mendesak, kehendak Limitless menyela dia, bertanya, apa rencanamu? Stifing Heaven Demon Venerable berkata, apakah kamu tahu mengapa kendali takdir Gu atas iblis dunia lain terbatas? Itu karena setiap iblis dunia lain yang datang ke dunia ini akan membawa lambang dunia asal mereka. Itu adalah tanda Dao dunia lain. Selanjutnya, aku akan menggunakan tanda Dao jalur ruang dunia lain di tubuhku untuk membuat subruang dan memblokir lubang ini. Menggunakan kesempatan ini, aku ingin kalian semua menggunakan kekuatan penuh kalian dan segera memperbaikinya. Tanpa ragu, kehendak Limitless menarik kembali rantainya, silakan. Gua Iblis Gila, lapisan ke-8. Dunia besar dan kecil dengan cepat menyatu, segala macam malapetaka dan kesengsaraan mengamuk di dunia. Pertarungan antara Dewa Abadi juga sangat panas. Yang lemah akan kehilangan nyawa mereka dari gelombang kejut bentrokan antara para ahli. Individu yang kuat juga tidak dapat mempertahankan diri dalam pertempuran besar yang kacau ini. Mereka seperti perahu kecil yang menghadapi tsunami, dengan sedikit kecerobohan, mereka akan terbalik dan menghadapi kematian. Lemah, terlalu lemah. Siapa lagi yang bisa menghentikanku? Mati, hahaha. Butian Kong terus memprovokasi musuh-musuhnya, ia menyerang tanpa hambatan, tidak ada seorang pun di medan perang yang bisa menghentikannya. Ia disukai oleh keberuntungan bawaan Gua Iblis Gila sejak awal, di bawah pengaruh pembelajaran tanpa akhir, tingkat pencapaiannya meningkat tajam. Setelah itu, ia menerima bantuan pengadilan surgawi dan memperoleh Gua Abadi dan gerakan pembunuh, kekuatannya meningkat pesat. Nikuang Feng dan Duan Hu juga seperti itu, pada saat ini, mereka bertiga adalah dewa abadi terkuat yang bersinar di medan perang ini. Binatang buas,
Jangan kira kau bisa bertindak begitu sombong. 4 bawahan peringkat 8 Fang Yuan mengepung monyet batu Bu Tiankong. Bu Tiankong langsung merasakan tekanan saat ia menjulurkan lidahnya, menjilati bibirnya dengan kegembiraan dan kekejaman bersinar di matanya. Bagus sekali, kalian punya jumlah yang bagus. Siapa kalian? Singa petir. Prajurit singa petir berkata saat ia mengaktifkan jurus pembunuh jalur transformasi, berubah menjadi prajurit singa petir yang memiliki kepala singa dan tubuh manusia. Ingat aku Dharma. Prajurit singa Dharma juga mengaktifkan metode transformasinya, berubah menjadi prajurit kepala singa dan tubuh manusia. Steel Rush. Prajurit Steel Rush berubah menjadi orang badak. Kupu-kupu es. Prajurit kupu-kupu es menyusut ukurannya, menjadi seukuran kepalan tangan orang dewasa. Ia memiliki bentuk manusia dengan sayap kupu-kupu dan dapat mengeluarkan energi es yang kuat. Dalam pertempuran Gu Immortal, individu sering bertarung sendirian. Namun, keempat dewa Gu ini mengolah jalur transformasi, mereka tidak memiliki tanda dao yang saling bertentangan. Lebih jauh lagi, mereka saling mengenal, mereka semua berasal dari surga gua bencana binatang. Mereka awalnya memiliki level kultivasi peringkat 7, tetapi dengan bantuan Fang Yuan, mereka semua menjadi peringkat 8. Seketika, keempat prajurit itu mengepung Bu Tiankong, mereka bertarung dengan sengit. Pertarungan mereka berlanjut hingga langit berubah gelap, seolah-olah mereka dapat terus bertarung hingga matahari dan bulan kehilangan kilaunya. Bu Tiankong dikepung dan luka-lukanya semakin parah, tetapi semakin ganas dalam pertempuran. Tinju, kaki, kepala, tubuh, lutut, siku, semua bagian tubuh ini adalah senjata Bu Tiankong. Bayangan tinju berkelebat saat tabrakan terjadi, Bu Tiankong akan mengirim satu orang terbang setiap kali. Namun, keempatnya adalah ahli jalur transformasi, tubuh mereka kuat dan kokoh, meskipun mereka dikirim terbang, mereka akan segera kembali dan mempertahankan pengepungan, memberi Bu Tiankong tekanan besar. Pertarungan kelima orang itu beralih dari langit ke tanah, sebelum kembali ke langit lagi. Kemanapun mereka pergi, Gu Immortal lainnya menghindar dengan sekuat tenaga. Hebat, hebat, lagi. Bu Tiankong menjadi semakin bersemangat, ia merasakan pikirannya menjadi lebih jernih saat segala macam inspirasi gerakan pembunuh melonjak secara internal, penghalang yang dirasakannya sebelumnya mulai mengendur. Itu adalah salah satu dari 3 anak keberuntungan dari lapisan ke-8 Gua Iblis Gila, bakat dan bakatnya luar biasa dan tak tertandingi. Tekanan eksternal yang kuat adalah kesempatan untuk memeras lebih banyak potensinya dalam situasi ini. Monyet batu itu menjadi semakin ganas, awalnya ia tidak mahir dengan jurus-jurus mematikan pengadilan surgawi, tetapi sekarang, ia telah menguasainya, ia bahkan menggabungkan jurus-jurus itu ke dalam gaya bertarungnya sendiri. Monyet batu ini menakutkan, bahkan dengan kita berempat bekerja sama, kita tidak dapat membunuhnya. Singa petir dan yang lainnya merasa khawatir. Meskipun mereka masih mengepung monyet batu itu, mereka merasa bahwa mereka sedang mencoba menekan gunung berapi. Gunung berapi itu menyimpan kekuatan saat ini, mengubah tekanan eksternal menjadi kekuatan pendorongnya sendiri. Begitu mencapai batasnya, gunung berapi itu akan meletus, keributan itu akan mengejutkan dunia, ia akan membalas dengan serangan yang mematikan. Cepat, bunuh dia, gunakan metode guru, biarkan kesengsaraan melemahkannya. Keempat abadi itu berkomunikasi secara rahasia, kerja sama mereka juga menjadi lebih lancar. Selama ini, jurus pembunuh jenius heroik surga iri milik Fang Yuan telah memberikan efeknya. Kesengsaraan itu digunakan olehnya untuk menargetkan Bu Tiankong, Ni Kuang Feng, dan yang lainnya. Tentu saja, sebagian besar kesengsaraan adalah bentuk metode jalur pemurnian untuk memurnikan berbagai dunia kecil, dan tanda dao yang saling bertentangan antara dunia besar. Terutama dengan meletusnya kesengsaraan di dalam dan di luar dunia kecil. Ledakan ini menyebabkan dunia kecil hancur dan sepenuhnya menyatu dengan 3 dunia besar. Selama proses ini, Savage Wilderness Greatwald memperoleh keuntungan terbesar. Namun, ada dunia kecil yang bertindak secara independen, ia, luar biasa, di antara dunia kecil, tidak peduli bagaimana kesengsaraan menyerangnya, ia tetap tidak tergerak. Itu adalah ruang warisan sejati Tifing Heaven. Dunia kecil biasa adalah gelembung bulat, sedangkan ruang warisan sejati Tifing Heaven berbentuk kubik dengan tepi tajam. Tidak peduli apa yang dilakukan kesengsaraan, ia tetap dalam bentuk aslinya. Di dalam istana surgawi penekan keberuntungan,
tatapan zombie abadi Giant Sun sudah berada di ruang warisan sejati Tifing Heaven ini. Iblis dunia lain, dia mendengus, kenangan muncul di benaknya saat ekspresinya berubah tidak menyenangkan. Saat itu, Giant Sun menjadi yang mulia abadi, dia pergi ke lapisan ke-8 Gua Setan Gila dan mempelajari detail sebenarnya mengenai 4 orang terhormat yang memperbaiki dunia. Yang mulia setan surga pencuri telah mengabaikan seluruh dunia kultivasi Gu karena keinginan egoisnya, dia hampir menyebabkan dunia hancur. Meskipun dia mengekstraksi tanda dao jalur ruang dunia lain miliknya sendiri pada saat yang genting untuk menutup lubang menganga dengan menciptakan subruang, retakan sudah tercipta, tidak dapat diperbaiki sepenuhnya. 3 keinginan terhormat lainnya memberikan segalanya dan membayar harga yang sangat mahal. Selain kehendak Limitless, kehendak Genesis Lotus dan Reckless Savage harus tertidur lelap setelahnya. Menggunakan kesempatan itu, Giant Sun Immortal Venerable menyingkirkan kehendak Reckless Savage dan mengambil alih kendali Savage Wilderness Great World. Ketika Tifing Heaven meninggalkan warisan sejati ini, selain untuk menutup lubang yang dibuatnya, dia memiliki motif yang lebih dalam, yaitu meninggalkannya untuk orang yang penting 300.000 tahun kemudian, Gu Yue Fang Yuan. Namun, aku bergerak terlebih dahulu untuk membongkar sebagian dari warisan sejati. Aku memperoleh jurus pembunuh pasangan sempurna dan Gu Tiruan. Ruang warisan sejati Tifing Heaven membayar harga yang sangat mahal untuk menutup lubang saat itu menjadi cacat dan tidak utuh lagi. Zombie abadi Giant Sun memikirkan situasinya. Karena warisan sejati Tifing Heaven telah muncul, dengan kepemilikan warisan sejati keberuntungan diri Fang Yuan, dia dapat menggunakan inspeksi keberuntungan untuk mengetahui bahwa ini adalah pertemuannya yang kebetulan. Dia pasti akan pergi ke sana, dan pengadilan surgawi akan mengirim pasukan untuk menghentikannya. Musuh terbesar tetaplah pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi memiliki inisiatif, mereka mempertahankan keunggulan mereka. Zombie abadi raksasa Sun adalah seorang kultivator jalur keberuntungan, ia tidak dapat menandingi para ahli jalur kebijaksanaan sejati dalam hal deduksi. Zombie abadi raksasa Sun memutuskan untuk menyaksikan konflik Fang Yuan dengan pengadilan surgawi dan mencoba meraup keuntungan dari pertarungan mereka. Hal utama adalah memberikan pukulan berat pada pengadilan surgawi. Puncak Gunung Buku, Peri Yusiu, Qin Dingling, dan yang lainnya juga melihat ruang warisan sejati surga pencuri. Ruang surga pencuri telah muncul. Karena dapat menghalangi lubang saat itu tidak akan hancur oleh kesengsaraan dalam kekosongan ini. Kita harus mengatasinya dengan cepat, itu menjadi penghalang kita, kata Peri Yusiu. Qin Dingling tiba-tiba menerima informasi penting, dia dengan cepat berkata, informan kita di dunia besar bumi kuning mengatakan bahwa Fang Yuan telah pergi ke ruang warisan sejati surga pencuri. Tetapi surga umur panjang sangat tenang, mereka tidak melakukan apapun. Peri Yusiu tidak terkejut, tentu saja dia akan pergi, bagaimanapun juga, yang mulia iblis surga pencuri meninggalkan warisan sejati ini untuknya. Adapun zombie abadi raksasa Sun yang berada di istana surgawi penekan keberuntungan, dia juga akan pergi ke sana. Mengatakan, demikian, Peri Yusiu tersenyum, Qin Dingling. Ya, Qin, Dingling menjawab dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita akan pergi mencari Fang Yuan dan zombie abadi raksasa Sun. Peri Yusiu berdiri perlahan-lahan. Kegembiraan melintas di mata Qin Dingling, dia berkata dengan ragu-ragu, apakah kita tidak perlu keberatan dengan metode pembalasan Limitless Demon Venerable lagi? Jangan khawatir, ruang Tifing Heaven bukanlah bagian dari pengaturan Limitless Demon Venerable, dia membutuhkan kita untuk menghancurkannya atau meminta Fang Yuan mewarisinya sehingga itu akan menghilang. Ruang ini merupakan penghalang bagi derivasi Limitless, dia akan lebih dari senang melihat kita menghancurkannya. Peri Yusiu menjawab, pasukan pengadilan surgawi bergerak keluar. Kota Kaisar Ilahi membawa Peri Yusiu, Qin Dingling, dan yang lainnya saat mereka berangkat dari Gunung Buku. Pada saat yang sama, Dewan Penghakiman Iblis bergerak dengan Peri Ming Hao dan Gu Yue Fang Zheng di dalam, mereka juga meninggalkan garis depan. Meskipun Green Lotus Great World menghadapi serangan Longevity Heaven dan Fang Yuan, karena tindakan Peri Yusiu sebelumnya, pengadilan surgawi memiliki banyak dewa gumutan yang bergabung dengan mereka seperti Bu Tiankong, Ni Kuang Feng, dan Duan Hu. Para dewa abadi ini memaksa dunia besar bumi kuning dan dunia besar liar-liar menjadi tidak menguntungkan. Jurus pamungkas dewa, pedang daun hijau berputar. Daun,
Daun beterbangan yang tak terhitung jumlahnya bergerak seperti bilah saat mereka berputar ke arah Ni Kuang Feng dari segala arah. Ni Kuang Feng tertawa liar, tubuhnya bergerak lincah di antara daun-daun yang beterbangan, menghindar sambil juga langsung menerjang bilah-bilah yang tidak dapat dihindarinya. Kadang-kadang berubah menjadi tornado, bila-bila angin di sekitarnya sangat tajam dan tipis. Xiao Hejian menggertakkan giginya, dia menyaksikan Ni Kuang Feng mendekat dengan cepat, merasakan tekanan yang kuat dalam pikirannya. Dia telah melawan Ni Kuang Feng selama beberapa menit sekarang. Meskipun surga iri dengan para jenius heroik yang dapat menahan Ni Kuang Feng, surga tidak dapat membunuhnya. Ni Kuang Feng mendapat bantuan pengadilan surgawi dan berhasil pulih dengan cepat, sekarang ia memperlakukan Xiao Hejian sebagai mangsanya sendiri. Mati, teriak Ni Kuang Feng. Kau tertipu. Pada saat yang genting, dua sosok muncul di samping Xiao Hejian. Salah satunya adalah seorang Gu Immortal Miniman, Green Forest Great Sage, yang lainnya adalah Black Locust, pemilik Gua Surga Giant Locust, yang juga seorang kultivator jalur kayu lainnya. Jurus pamungkas Xiao Hejian berubah sekaligus saat ketiga makhluk abadi bekerja sama, kekuatan mereka tumbuh secara eksplosif. Bilah daun yang terbang berubah menjadi benih yang ditanam di tubuh Ni Kuang Feng. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh dari mereka, mengikat Ni Kuang Feng dengan erat. Ni Kuang Feng pada awalnya adalah tornado tetapi tanaman merambat ini masih mampu mengikatnya, mengganggu penggunaan esensi abadinya. Dengan demikian, jurus-jurus mematikan Ni Kuang Feng tidak dapat dipertahankan lama-lama, aliran esensi abadi menjadi tidak stabil dan kekuatan jurus-jurus itu jatuh ke titik terendah. Semakin banyak tanaman merambat muncul, tumbuh semakin panjang, mereka hampir menutupi Ni Kuang Feng sepenuhnya, tidak meninggalkan celah sama sekali. Jangan memaksaku. Ni Kuang Feng berjuang tetapi semakin lemah. Akhirnya kita menangkap orang ini. Black Locust sangat gembira. Ketiga Gu Immortal jalur kayu saling memandang, menunjukkan ekspresi gembira. Xiao Hejian sangat senang sekarang, karena es kristal Immortal Monarch kalah dari Ni Kuang Feng sebelumnya, sementara dia mengalahkan yang terakhir. Membandingkan keduanya, itu memungkinkan Xiao Hejian untuk menekan Ice Crystal Immortal Monarch. Tetapi pada saat ini, aura Ni Kuang Feng mulai menjadi sangat aneh dan ganjil. Tanaman merambat itu telah berubah menjadi bola besar, tetapi suara Ni Kuang Feng masih bisa terdengar dari dalam. Aku akan menjelma, setiap kali aku jatuh ke dalam kesulitan yang putus asa, aku akan menjelma. Aku tidak ingin mengalami demonisasi. Karena begitu aku menjadi iblis, aku akan kehilangan kesadaranku sampai aku menghancurkan dan membunuh semua orang dan semua hal di dunia tempatku berada. Tapi kalian memaksaku, kalian memaksaku. Teriak Ni Kuang Feng dengan keras, semakin keras suaranya, semakin kuat auranya, dan segera mencapai tingkat yang mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, dengan suara keras, tanaman merambat itu terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ni Kuang Feng mendapatkan kembali kebebasannya. Namun saat ini, itu bukan tornado hijau tua, melainkan telah berubah menjadi angin iblis berwarna coklat kemerahan. Angin kencang bertiup, dan langsung melintasi jarak beberapa ribu langkah, tiba di hadapan Sage Agung Hutan Hijau. Sage Agung Hutan Hijau telah menggunakan jurus pembunuh defensifnya, tetapi setelah angin iblis berwarna coklat kemerahan melahapnya, auranya dengan cepat melemah sebelum benar-benar mati setelah beberapa saat. Angin iblis berhenti sejenak, seperti hiu yang bisa mencium bau darah saat menyerang Black Locust yang ada di dekatnya. Hati-hati, Xiao Hejian dengan cepat bergerak untuk membantu. Namun setelah beberapa putaran, angin iblis masih berhasil membunuh Black Locust. Angin iblis akhirnya menargetkan Xiao Hejian. Xiao Hejian tidak dapat menandingi Ni Kuang Feng, dia harus mundur saat bertarung. Setelah beberapa ronde pertarungan, wajah mungilnya menunjukkan ekspresi muram, dahinya dipenuhi keringat. Aura kekalahan dan kematian semakin pekat. Gemuruh, petir terus menyerang tetapi Ni Kuang Feng tidak mempedulikannya, kekuatannya sangat mengerikan. Di tempat lain, berhenti, teriak Lu Weiyin. Namun, tinju Butian Kong masih mendarat, menghancurkan tengkorak prajurit baja menjadi bubur. Setelah itu, Butian Kong menggeram, jiwa prajurit baja hancur. Prajurit baja tidak bisa lebih mati lagi, mayatnya yang tanpa kepala jatuh dari langit seperti boneka kain yang rusak. Baik tubuhnya atau lubang abadi, mereka diserap oleh dunia besar sebagai nutrisi. Siapa lagi? Butian Kong mengangkat kepalanya dan meraung,
ia dipenuhi dengan semangat juang, menyaingi 9 surga dan bergema di dunia. Pada titik ini, keempat Dewa Gu peringkat 8 yang menyerangnya semuanya mati, mereka dibunuh tanpa ampun dengan cara yang mengerikan. Lu Weiyin menghela napas saat ia terbang menuju monyet batu. Monyet batu itu menatapnya dengan tajam, apakah kau yang berikutnya? Bagus sekali, aku akan membunuhmu, bahkan jika kau adalah orang bijak dari dunia besar bumi kuning. Lu Weiyin menggelengkan kepalanya, aku bukan orang bijak. Bu Tiankong, niat membunuhmu terlalu kuat. Lu Weiyin harus mengambil tindakan terhadap Bu Tiankong secara pribadi. Bu Tiankong membunuh terlalu banyak Dewa Gu. Jika tidak dihentikan, situasi keseluruhan pertempuran Dewa Gu ini akan terpengaruh. Ledakan-ledakan-ledakan, Lu Weiyin dan Bu Tiankong bertukar pukulan. Kali ini, Bu Tiankong akhirnya ditekan. Meskipun kuat dan dapat membunuh banyak Dewa Gu peringkat 8, itu masih belum mencapai level yang dapat disembah. Sebaliknya, meskipun Lu Weiyin tidak memiliki kemampuan menyerang, pertahanannya berada di level yang dapat disembah. Lu Weiyin menahan serangan ganas Bu Tiankong dengan banyak energi yang tersisa. Kau bukan seorang bijak, tetapi kau sudah begitu kuat. Bagus, sangat bagus. Datang dan serang aku, coba bunuh aku sudah lama tidak merasakan niat membunuh yang fatal terhadapku. Kenapa kau tidak menyerang? Kenapa kau hanya membela diri? Apakah seranganmu begitu lemah dan tidak berguna? Kau terlalu mengecewakan. Monyet batu itu terus berteriak saat bergerak cepat seperti kilat di langit, serangannya seperti sambaran petir yang ganas dari surga, kekuatannya meningkat tanpa henti. Tetapi Lu Weiyin teralihkan, karena dia mendengar bahwa Fang Yuan telah pergi ke ruang warisan sejati Tifeng Heaven di tengah. Oh tidak, Tuan Fang Yuan, tolong hentikan. Meskipun dunia kecil itu mungkin berisi warisan sejati Tifeng Heaven, itu akan menjadi target pengadilan surgawi dan Longevity Heaven bersama-sama. Pengadilan surgawi telah mengirim pasukan utama mereka, ada banyak rumah Gu abadi dan Gu abadi. Longevity Heaven juga telah mengirim altar keberuntungan bencana. Sekarang bukan saatnya untuk pertempuran klimaks, jika Star Constellation Immortal Venerable menyerang makam Paradise Earth saat kamu pergi, apa yang akan kita lakukan? Lu Weiyin mentransmisikan berkali-kali, tetapi Fang Yuan bahkan tidak menanggapinya. Lu Weiyin menggertakkan giginya, ekspresinya berubah tak sedap dipandang. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yuan, dia masih hanya seorang pseudo-venerable, dia bukan venerable sejati. Aku harus membantunya. Jika Star Constellation Immortal Venerable muncul dan membunuhnya, siapa yang akan melindungi makam Paradise Earth, siapa yang akan mengulur waktu untuk waktu yang penting. Sambil memikirkan ini, penglihatan Lu Weiyin tiba-tiba menjadi gelap. Bam! Pada saat berikutnya, tinju monyet batu Bu Tiankong mendarat tepat di wajah Lu Weiyin. Kamu berani mengalihkan perhatian. Kamu meremehkanku, kamu akan membayar harga yang mahal. Teriak Bu Tiankong. Bu Tiankong terbang ke arah Lu Weiyin saat mereka semakin dekat lagi. Lu Weiyin terpaksa mundur, dia dengan cepat menggunakan jurus pamungkasnya. Hujan mulai turun. Hujan malapetaka jatuh di tubuh Bu Tiankong, sangat memperlambatnya sementara juga merusak pertahanannya. Pada saat yang sama, jurus pamungkas Lu Weiyin menunjukkan efeknya. Debu coklat kekuningan mulai muncul di bawah Bu Tiankong, mereka bergerak dan secara bertahap menyegelnya. Enyahlah, enyahlah, teriak Bu Tiankong, menggunakan jurus-jurus mematikan dengan panik, mencoba menyapu bersih semua hujan dan debu yang mengelilinginya. Namun hujan dan debu itu semakin lama semakin berkumpul, akhirnya menyegelnya seluruhnya. Gumpalan tanah yang menjebak Bu Tiankong jatuh dari langit, setelah mendarat di tanah, gumpalan itu berubah menjadi gunung tanah yang besar. Tetaplah di sini. Lu Weiyin segera terbang menuju ruang pencuri surga. Tidak, aku tidak akan menyerah, benda-benda ini tidak dapat menahanku. Raungan, teriak Bu Tiankong, suaranya bergema seperti guntur saat bergema di medan perang. Dengan suara keras, gunung itu hancur, awan debu muncul, dari dalam bebatuan yang pecah, ia terbang keluar lagi. Apa? Lu Weiyin tercengang. Penampilan Bu Tiankong di luar dugaannya, bagaimana ia bisa lolos begitu cepat? Bu Tiankong menahan kesengsaraan sambil terbang untuk mengejar Lu Weiyin. Ledakan, keduanya bertukar jurus mematikan lagi, sementara Lu Weiyin tertahan kali ini. Gerakan pembunuh monyet ini semakin kuat, jadi begitulah. Lu Weiyin mengerti saat ini. Kesengsaraan membantu Bu Tiankong selama ini, selama ia tidak terbunuh,
ia akan terus mengalami kesengsaraan dan mendapatkan lebih banyak tanda dao. Itulah sebabnya Bu Tiankong semakin kuat saat bertarung. Aku ingin surga ini, tidak lagi menutupi penglihatanku. Bu Tiankong berteriak saat ia menggunakan gerakan yang mengeluarkan pelangi, menyapu awan gelap di sekitar 500 li. Aku ingin bumi ini, tidak lagi mengubur hatiku. Bu Tiankong berteriak saat ia menghentakkan kaki di tanah, gunung-gunung runtuh, saat Lu Weiyin, yang metode pertahanannya telah ditembus, menyaksikan dengan heran. Bu Tiankong sudah dalam keadaan gila, ia menemukan Fang Yuan yang tidak jauh, ia meninggalkan Lu Weiyin dan pergi ke Fang Yuan sebagai gantinya. Hati-hati, Lu Weiyin dengan cepat menasihati, monyet ini tidak sederhana. Fang Yuan tidak berbalik, seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa, ia hanya melihat subruang di depannya. Bu Tiankong bergerak cepat dan tampaknya berteleportasi di belakang Fang Yuan. Aku ingin semua kehidupan, memahami niatku. Aku ingin orang bijak ini, binasa bersama angin. Teriak Bu Tiankong, mengaktifkan jurus pembunuh terkuat yang pernah digunakannya dalam hidupnya. Angin, awan, dan guntur menderu, dunia berubah warna saat ini. Fang Yuan berbalik sedikit, melambaikan tangannya dengan ringan ke arah belakang. Pada saat berikutnya, Bu Tiankong jatuh seperti komet, melintasi seluruh medan perang dan menghantam beberapa gunung. Setelah serangkaian ledakan keras, itu menciptakan jurang besar beberapa kilometer di tanah. Akhirnya, ia tergeletak di tanah, matanya terbuka lebar tetapi tidak bergerak sama sekali. Ia mati. Pertempuran kacau yang tak henti-hentinya dan medan perang yang panas berubah sunyi saat ini. Ni Kuangfeng, yang tak terhentikan dan membunuh semua yang ada di jalannya, membeku dalam keadaan angin iblis berwarna coklat kemerahan. Fang Yuan meliriknya. Ni Kuangfeng langsung menggigil. Pada saat berikutnya, ketakutan yang tak berujung memenuhi pikiran dan tubuhnya. Aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Ia keluar dari keadaan iblisnya, segera mendapatkan kejelasan. Melarikan diri, ia dengan cepat terbang menjauh, mengabaikan lawannya, Xiao Hejian. Xiao Hejian terluka parah dan berada di ambang kematian, ia tidak punya cara untuk melawan, hanya dengan satu serangan, ia akan mati. Ia menatap dengan tatapan tercengang saat Ni Kuangfeng melarikan diri dari medan perang dalam keadaan gila. Fang Yuan berbalik lagi, menatap ruang warisan sejati Tifeng Heaven dengan ekspresi tenang. Dia menoleh untuk melihat pasukan pengadilan surgawi, kota kaisar ilahi dan dewan penghakiman iblis akan segera tiba. Dia melihat ke sisi lain. Altar keberuntungan bencana surga panjang umur bersinar dengan aurora emas, itu juga akan tiba. Cahaya dingin dan kejam melintas di mata Fang Yuan sejenak, dia berubah menjadi sinar cahaya putih saat dia memasuki ruang warisan sejati surga pencuri. Serang, kita akan bertarung di dalam. Peri Yusiu segera memerintahkan. Begitu rumah gua abadi pengadilan surgawi tiba, mereka juga memasuki ruang warisan sejati surga pencuri. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka di luar, jika mereka melampaui batas, mereka akan menghadapi metode pembalasan dari Yang Mulia Iblis tanpa batas. Pada saat yang sama, lebih mudah untuk menghancurkan ruang warisan sejati surga pencuri dari dalam. Penglihatan Fang Yuan berubah dengan cepat, ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sudah berada di ruang warisan sejati ini. Setiap ruang warisan sejati yang ditinggalkan surga pencuri dapat dianggap sebagai domain terpencil buatan. Ini adalah tempat yang aneh, ada cahaya hangat di sana, tetapi tidak ada gunung, sungai, angin, atau daratan, tempat ini benar-benar kosong. Namun, ada beberapa keanehan di sini, ada garis-garis hitam yang memanjang kemana-mana, menutupi setiap inci tempat ini. Garis-garis ini tebal atau tipis, semuanya memancarkan aura menakutkan yang membuat Fang Yuan merasa takut. Pada saat yang sama, dia merasakan keakraban dalam aura ini. Dia segera teringat pada api hitam misterius di Gua Surga Paus Naga Biru. Meskipun Fang Yuan tidak tahu apa yang terjadi 300.000 tahun yang lalu, setelah melihat ini, dia langsung menyadari, sepertinya ruang warisan sejati ini akan segera runtuh. Aku perlu segera memahami misteri di sini dan menguraikan di mana warisan sejati itu sebenarnya. Terakhir kali dia memasuki ruang warisan sejati Tifeng Heaven, dia memperoleh penyembunyian hantu. Saat itu, Fang Yuan masuk melalui gu pintu terbuka dan gu pintu tertutup. Saat itu, ruang warisan sejati sangat stabil, ada banyak angin tornado asimilasi di dalamnya. Hanya iblis dunia lain yang bisa menghilangkan angin dengan menyentuhnya.
Karena itu, Fang Yuan secara tidak sengaja menyelamatkan Feng Jiuge. Setelah semua tornado menghilang, Fang Yuan berhasil memperoleh penyembunyian hantu. Itu adalah proses yang lancar. Namun, ruang ini berbeda. Tidak ada tornado sama sekali. Jika warisan sejati Tifing Heaven benar-benar ada di sini, itu akan tersembunyi dalam-dalam dan akan membutuhkan deduksi. Namun, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk membuat deduksi. Dia mengeluarkan formasi dari lubang abadi dan meletakkannya di dalam ruang ini. Itu adalah formasi batas 5 wilayah. Formasi batas 5 wilayah diaktifkan, asap 5 warna menyembur keluar. Dalam beberapa saat, asap 5 warna menyebar dalam radius 10 li di sekitarnya. Asapnya begitu pekat sehingga orang tidak dapat melihat jari-jari mereka sendiri. Setelah pasukan pengadilan surgawi memasuki ruang surga pencuri, mereka masuk ke dalam asap 5 warna dan segera merasa tertekan. Ini adalah dinding wilayah 5 wilayah. Bab 2174, aku menjadi tampan, aku menjadi lebih kuat. Mengapa 5 dinding wilayah bercampur di sini? Apakah ini susunan ruang warisan sejati Tifing Heaven? Tidak, ini adalah 5 ki cahaya mendalam pembatasan Fang Yuan. Dia telah memodifikasinya, seolah-olah 5 dinding wilayah itu direplikasi. Peri Yuxiu dengan cepat menyimpulkan. 5 ki cahaya mendalam pembatasan Fang Yuan dan 5 formasi batas wilayah terungkap selama perang takdir. Dengan petunjuk ini, itu bukan masalah bagi ahli jalur kebijaksanaan seperti Peri Yuxiu untuk menyimpulkan. Ledakan, Fang Yuan tiba-tiba muncul, jurus pamungkasnya mendarat di papan penghakiman iblis. Papan penghakiman iblis langsung tersapu jauh ke dalam kabut tebal. Kita tidak bisa bertarung di sini, Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, dia tidak dibatasi. Gu Yue Fang Zheng berteriak. Awalnya, 5 dinding wilayah telah menghilang sepenuhnya. Untuk berpikir bahwa Fang Yuan akan mereproduksi mereka, tampaknya dia telah mempersiapkan pertempuran ini untuk waktu yang lama. Peri Ming Hao menggertakkan giginya sebelum memberi perintah, temukan formasi batas 5 wilayah dan hancurkan. Ki cahaya miasma ungu hitam pembatasan selatan, ki cahaya suci emas putih pembatasan tengah, ki cahaya giok likorais pembatasan utara, ki cahaya api merah mengamuk pembatasan barat, dan ki cahaya air biru pembatasan timur. Semuanya berbeda sekarang, setelah diangkat ke tingkat yang sama sekali baru, mereka sudah setara dengan 5 dinding wilayah yang ada di masa lalu. Saat itu ketika Tao Zu meneliti 5 dinding wilayah, ia menciptakan metode formasi batas 5 wilayah dan ki cahaya mendalam 5 pembatasan. Fang Yuan menggunakan fondasi penelitian hidupnya dan membuat terobosan. Ia mencapai ketinggian yang belum pernah dilihat Tao Zu dalam hidupnya. Fang Yuan memiliki tubuh abadi yang berdaulat, ia sama sekali tidak terpengaruh di 5 dinding wilayah. Namun, dewa Gu lainnya dibatasi oleh dinding wilayah, tidak peduli cacing Gu apa yang mereka gunakan, mereka harus menghadapi serangan balik. Dengan perbedaan ini, keuntungan Fang Yuan terlalu besar, pengadilan surgawi tidak ingin melihat situasi ini. Di masa lalu, mereka tidak akan terpengaruh oleh ki cahaya suci emas putih pembatasan pusat, tetapi sekarang berbeda, dengan penggabungan 5 wilayah dan amukan gelombang ki, seluruh aura dunia telah disatukan, para dewa Gu tidak lagi dibedakan berdasarkan wilayah. Dan aura gabungan baru dari 5 wilayah ini bukanlah salah satu dari 5 ki wilayah sebelumnya. Jadi, tidak peduli dari wilayah mana dewa Gu berasal, mereka akan ditekan dalam ki cahaya mendalam 5 pembatasan ini. Ledakan-ledakan-ledakan. Fang Yuan memberikan pukulan berat pada Divine Emperor City, menyebabkan lapisan permukaan hijau kota besar ini bergetar dan berguncang. Namun, Divine Emperor City terlalu besar, bahkan Fang Yuan tidak dapat menghancurkannya untuk saat ini. Dari Divine Emperor City, seorang wanita abadi terbang keluar, dia adalah seorang wanita muda dengan penampilan yang cantik, itu adalah Peri Yuxiu. Dia melonjak dengan niat bertarung saat dia pergi ke Fang Yuan, Gu Yue Fang Yuan. Apakah kamu berani melawanku? Pada saat ini, Immortal Gu House lainnya tiba di ruang warisan sejati Tifing Heaven. Itu adalah Longevity Heaven's Calamity Look Altar. Suara Bing Sai Chuan bergema dari dalam. Fang Yuan, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan membongkar Divine Emperor City ini terlebih dahulu? Fang Yuan tersenyum ringan dan menjawab, tidak, saat ini, Demon Judgment Board telah dilemparkan ke 5 dinding regional. Sementara Divine Emperor City terlalu besar dan sulit untuk dikirim terbang. Pihakmu akan mengulur Divine Emperor City sementara aku akan pergi dan menghancurkan Demon Judgment Board. Fang Yuan, Bing Sai Chuan ingin mendesaknya.
Namun Fang Yuan berbalik dan masuk ke dalam asap 5 warna tanpa ragu. Abaikan dia, target kita adalah kota Kaisar Ilahi. Di dalam altar keberuntungan bencana, zombie abadi Giant Sun duduk di kursi utama sambil memberi perintah. Baik, Tuan. Bing Sai Chuan segera menggerakkan altar keberuntungan bencana, yang menabrak kota Kaisar Ilahi seperti komet. Peri Yuxiu menggertakkan giginya, dia harus mempertahankannya. Lu Weiyin juga tiba pada saat ini. Tuan Fang Yuan, dia hanya berhasil melihat sosok Fang Yuan menghilang ke dalam asap 5 warna. Lu Weiyin menghela napas dalam-dalam, dia tidak berani memasuki asap 5 warna dalam-dalam, dia harus berkomunikasi dengan Bing Sai Chuan dan menyerang kota Kaisar Ilahi sebagai gantinya. Formasi batas 5 wilayah terus berfungsi saat asap 5 warna keluar tanpa henti. Di dalam asap tebal, Dewan Penghakiman Iblis menyerbu kemana-mana, mencoba menemukan lokasi formasi. Di luar asap tebal, kota Kaisar Ilahi dan altar keberuntungan bencana bertarung dengan sengit. Ketemu, di dalam Dewan Penghakiman Iblis, mata Peri Ming Hao tiba-tiba terbuka. Dia adalah ahli agung jalur kebijaksanaan tingkat terhormat semu, kekuatan penuhnya sungguh luar biasa. Namun, deduksi ini juga memberikan kerusakan berat padanya, lagi pula, dia menggunakan jurus pembunuh jalur kebijaksanaan di 5 dinding regional. Bagus. Jika kita menghancurkan formasi ini, kita akan menghancurkan salah satu kartu truf Fang Yuan. Gu Yue Fang Zeng terbang dengan semangat tinggi, menyerang dengan papan penghakiman iblis. Asap 5 warna menjadi lebih padat saat kilau di Judgment Board menjadi redup. Gu Yue Fang Zeng mengalami serangan balik yang besar, wajahnya segera menjadi pucat saat darah mengalir keluar dari mulutnya. Bum bum bum, Fang Yuan menemukan mereka dan menggunakan gerakan pembunuh terus-menerus dengan kekuatan yang mengerikan. Demon Judgment Board menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mempertahankan diri, ia bergerak maju dengan genting. Abaikan dia, hancurkan formasi. Penampilan seperti anak kecil Peri Ming Hao dipenuhi dengan keberanian dan tekad. Demon Judgment Board berhenti sejenak sebelum menembakkan seberkas cahaya merah darah. Cahaya merah darah itu tebal dan kuat, ia mendarat di formasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Permukaan formasi batas 5 wilayah memancarkan cahaya 5 warna. Ia sedikit bergetar tetapi tidak runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam Demon Judgment Board, Fang Zeng sangat terkejut. Ia jelas akan kekuatan gerakan ini, bahkan di dalam 5 dinding wilayah, seharusnya tidak selemah ini. Peri Ming Hao langsung mengerti alasannya, pupil matanya sedikit mengecil, Fang Yuan banyak berinvestasi dalam formasi ini. Formasi ini memiliki setidaknya 8 gu abadi peringkat 8 dan pertahanannya tinggi, kita tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Formasi batas 5 wilayah awalnya menggunakan wilayah dan batas sebagai inti, serta sejumlah besar gu fana. Setelah itu, Fang Yuan menambahkan gu abadi urat bumi, diikuti oleh roh formasi dan bendera formasi. Selama perang takdir, gu abadi ini sebagian besar berada di peringkat 7. Namun, Fang Yuan saat ini berbeda, saat memulihkan diri, dia tidak hanya memodifikasi formasi batas 5 wilayah lagi dengan meningkatkan pertahanannya, dia bahkan menaikkan semua gu abadi dalam formasi ini ke peringkat 8. Kekayaannya sungguh tak terbayangkan, serangan penuh kekuatan Dewan Penghakiman Iblis bahkan tidak dapat menghilangkan satu lapisan pertahanan formasi batas 5 wilayah. Faktanya, karena mereka mengaktifkan gerakan pembunuh yang kuat, serangan baliknya bahkan lebih besar. Rumah gu abadi peringkat 8 yang terkenal ini sekarang ditutupi retakan, hampir hancur. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup di dalam hatinya. Fang Yuan menyerang dari luar dan memberinya tekanan yang sangat besar. Tujuan mereka untuk mencoba menghancurkan formasi batas 5 wilayah juga tidak mungkin sekarang. Saya sarankan kita mundur. Fang Zeng menggertakkan giginya, menyarankan kepada Peri Ming Hao. Peri Ming Hao mengangguk, bertarung di sini terlalu tidak menguntungkan. Tapi tidak apa-apa, menghancurkan formasi ini hanya satu kali percobaan, bahkan jika kita gagal, tidak ada konsekuensi pada hasil akhirnya. Ayo pergi. Peri Ming Hao meninggalkan Dewan Penghakiman Iblis dan membuka pintu masuk lubang abadi miliknya, menyimpan rumah gu abadi ini. Selanjutnya, di depan tatapan terkejut Fang Yuan, dia menghilang di tempat. Tak lama kemudian, Lu Weiyin, yang sedang bertarung di luar, menyampaikan kepada Fang Yuan bahwa Peri Ming Hao tiba-tiba muncul di samping Peri Yuxiu. Dia juga bertanya tentang situasi di pihak Fang Yuan.
Kedua orang yang sangat dihormati Ming Hao dan Yu Xiu dapat berteleportasi satu sama lain secara instan. Fang Yuan menebak, peri Ming Hao tidak berhasil menghancurkan formasi batas 5 wilayahnya, sementara Fang Yuan juga gagal menghancurkan Dewan Penghakiman Iblis. Intinya, ini seri, Fang Yuan mungkin memiliki sedikit keunggulan. Namun, situasinya masih macet. Selama formasi batas 5 wilayah masih berfungsi, asap 5 warna akan terus menyebar dan memenuhi seluruh ruang warisan sejati. Namun, ini akan memakan waktu terlalu lama, baik pengadilan surgawi maupun surga panjang umur tidak akan mau tinggal di sini sampai saat itu. Fang Yuan merenung dengan cepat. Formasi batas 5 wilayah bukanlah jurus pembunuh medan perang, formasi itu tidak dapat menahan orang, mereka dapat masuk dan keluar dengan bebas. Akan butuh waktu lama bagi asap 5 warna untuk memenuhi ruang warisan sejati Tifing Heaven. Selama kurun waktu ini, warisan sejati Tifing Heaven mungkin ditemukan oleh seseorang, atau ruang itu mungkin runtuh karena pertarungan yang intens. Fang Yuan terbang keluar dengan cepat, meninggalkan asap 5 warna, dia pergi ke medan perang Divine Emperor City dan Calamity Look Altar. Di satu sisi, dia waspada terhadap kemampuan deduksi Heavenly Court, mirip dengan pencapaian jalur penyempurnaannya. Pencapaian jalur kebijaksanaan Heavenly Court merupakan keuntungan besar bagi mereka. Fang Yuan harus menahan mereka agar tidak memiliki waktu untuk menyimpulkan lokasi warisan sejati. Di sisi lain, Fang Yuan harus bergabung dalam pertempuran dan membuat deduksi dalam pikirannya juga. Divine Emperor City melayang di langit sambil menyebarkan cahaya hijau, itu megah dan mengesankan, tetap tidak tergoyahkan. Altar keberuntungan bencana bagaikan komet emas, Bing Sai Chuan memanipulasinya hingga batas maksimal, ia terbang di sekitar kota Kaisar Ilahi terus-menerus, melancarkan segala macam serangan. Di antara dua rumah Gu abadi, 4 orang yang sangat terhormat, Fang Yuan, Lu Weiyin, Ming Hao, dan Yu Xiu sedang bertarung. Kedua belah pihak pada awalnya seimbang, tetapi segera, Fang Yuan dan Lu Weiyin jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Peri Ming Hao dan Peri Yu Xiu sangat kuat, mereka masing-masing memiliki sistem pertarungan yang matang. Bintang terbang Peri Ming Hao tampak seperti gerakan tunggal tetapi semuanya adalah gerakan berurutan. Dengan berulang kali mengenai target yang sama, Fang Yuan harus menanggung kerusakan yang semakin meningkat setiap kali. Metode Peri Yu Xiu juga sangat mendalam, dia menggunakan level pencapaiannya untuk menekan orang lain. Sulit bagi Dewa Gu biasa untuk menemukan tindakan balasan. Lu Weiyin jatuh ke dalam pertempuran yang sulit karena fokus Peri Yu Xiu padanya. Sementara Fang Yuan juga merasakan kekuatan Gu kebanggaan Peri Ming Hao. Pikiran bertabrakan di benak Fang Yuan dengan masalah besar, banyak gerakan pembunuh yang kuat dan rumit tidak dapat digunakan, risikonya terlalu besar. Dan yang terpenting, Ming Hao dan Yu Xiu memiliki kerjasama yang sangat terkoordinasi dengan baik. Koordinasi mereka luar biasa, Fang Yuan belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Karena itu, sementara Fang Yuan dan Lu Weiyin bekerja sama, mereka ditekan oleh kedua peri itu. Kerja sama Yu Xiu dan Ming Hao telah menghasilkan perubahan kualitatif. Jika aku bertarung sendirian, aku pasti sudah kalah. Lu Weiyin memiliki suasana hati yang serius. Para lawan bekerja sama dengan sempurna, kerjasama mereka sama sekali tidak mungkin secara manusiawi. Mereka memancarkan perasaan alami, seolah-olah masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama dengan sempurna seperti ini. Sementara Ming Hao dan Yu Xiu bertarung melawan Fang Yuan dan Lu Weiyin, mereka bahkan sempat membantu kota Kaisar Ilahi melawan altar keberuntungan bencana. Fang Yuan, kau ingin warisan sejati surga pencuri. Peri Yu Xiu tersenyum, kalau begitu kau perlu tahu bahwa Dewa Matahari Raksasa pernah berada di sini dan merusak ruang warisan sejati surga pencuri. Dia mengambil sebagian dari warisan sejati itu dengan paksa. Untungnya, kalian adalah sekutu, kau bisa memintanya. Peri Yu Xiu dengan mudah mencoba menabur perselisihan. Fang Yuan mendengus dingin saat dia berkata kepada Lu Weiyin, berurusanlah dengan kota Kaisar Ilahi, aku akan menangani mereka berdua. Tuan Fang Yuan, tanpa aku, jika kau bertarung sendirian, Lu Weiyin ragu-ragu. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, pergi, kau menghalangiku. Lu Weiyin menggertakkan giginya saat dia terbang menjauh dari Fang Yuan. Melihat perubahan ini, Peri Ming Hao dan Yu Xiu melihat kelemahan musuh mereka, mereka saling memandang sebelum meluncurkan serangan cepat ke Fang Yuan bersama-sama. Fang Yuan membuka pintu masuk lubang keabadiannya dan mengeluarkan Gu
Abadi Muda, jalur transformasi tingkat 8 Gu Immortal Zan Budu. Jurus pembunuh abadi, transformasi kebebasan yang tidak sempurna. Pria muda itu berteriak saat jubah merah darah muncul di punggungnya, berkibar tertiup angin. Aku menjadi tampan, aku menjadi lebih kuat. Zan Budu mengepalkan tinjunya, menatap kedua wanita abadi itu dengan tatapan bersinar yang dipenuhi semangat juang yang melonjak. Bab 2175, Matahari Raksasa Beraksi. Di ruang warisan sejati Tifing Heaven, pertempuran antara dua rumah Gu abadi telah berlangsung selama beberapa waktu. Itu sangat intens. Ayo bertarung. Zan Budu berteriak saat dia turun seperti naga ganas, menyerang ke arah dua orang yang sangat dihormati di pengadilan surgawi, Yu Xiu dan Ming Hao. Yu Xiu dan Ming Hao berpisah sekaligus, mundur pada saat yang sama saat mereka menciptakan jarak yang jauh. Zan Budu kehilangan sasarannya lagi, dia mendengus dingin dengan sedikit kemarahan di dalam hatinya. Dia adalah salah satu klon Fang Yuan, dia mengolah jalur transformasi dan naik ke peringkat 8, dia memiliki jurus pembunuh totemnya sendiri. Namun, kekuatan pertempurannya sendiri masih jauh dari puncak peringkat 8, dia bukan tandingan para ahli seperti Qin Dingling atau Wu Yong. Namun begitu dia menggunakan jurus pembunuh transformasi kebebasan yang tidak lengkap, dia akan langsung mencapai kekuatan pertempuran yang sangat dihormati. Transformasi kebebasan yang tidak lengkap sama sekali tidak sederhana, itu luar biasa. Transformasi ini terdiri dari 3 jurus, transformasi ikan hijau pernapasan internal, transformasi macan tutul biru melahap, dan transformasi burung kuning gemuruh. Setelah Zan Budu menggunakan transformasi kebebasan yang tidak lengkap, ia memperoleh keuntungan dari ketiga jurus pamungkas tersebut tanpa kekurangan apapun. Ia dapat bergerak seperti kilat, melepaskan sambaran petir, memiliki pemulihan dan generasi yang sangat besar, dan juga kemampuan untuk melahap semua serangan. Meskipun ia manusia, setiap tindakannya memiliki kekuatan ilahi yang dapat mengintimidasi iblis atau dewa. Ia dapat secara langsung menekan semua binatang buas atau tanaman yang tak ada habisnya. Ia pada dasarnya adalah malapetaka yang bergerak yang dapat melawan langit dan bumi, mendominasi semua yang menghalangi jalannya. Bahkan Ming Hao dan Yu Xiu tidak berani melawan Zan Budu secara langsung, mereka bertarung dengannya dari jarak jauh. Namun, ketika berbagai jurus pamungkas mereka mendekati Zan Budu, mereka akan dilahap atau ditahan dengan kuat, sebelum regenerasinya terjadi dan menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya. Setelah beberapa ronde pertarungan, Ming Hao dan Yu Xiu kehilangan semangat untuk melawan Zan Budu. Musuh itu terlalu tangguh tetapi juga sangat cepat, untungnya, ia kurang dalam aspek jalur kebijaksanaan, sementara Yu Xiu dan Ming Hao ahli dalam hal ini. Dengan demikian, mereka mulai menggunakan jurus pembunuh jalur kebijaksanaan untuk melemahkan Zan Budu, sambil menyimpulkan dan mengantisipasi banyak serangannya untuk menghindari mereka. Sangatlah bijaksana bahwa Fang Yuan memberikan transformasi kebebasan yang tidak lengkap kepada Zan Budu. Dia adalah seorang pseudo venerable sejak awal, menggunakan transformasi kebebasan yang tidak lengkap cukup boros, memberikannya kepada Zan Budu akan langsung menghasilkan pseudo venerable lainnya. Begitu Zan Budu mengambil tindakan, situasinya berubah. Fang Yuan dan Zan Budu bekerja sama untuk menghadapi Ming Hao dan Yu Xiu. Mereka mendapatkan kembali pijakan mereka saat pengadilan surgawi kehilangan inisiatif. Mereka kembali menemui jalan buntu. Zan Budu mengerutkan kening dalam-dalam, keduanya sangat licin dan memanfaatkan keunggulan mereka dengan baik. Aku tidak dapat menggunakan keahlianku untuk melawan mereka, dan kerja sama mereka terlalu cair. Meskipun tubuh utama dan aku memiliki hubungan yang paling dekat, kami masih belum terkoordinasi dengan baik seperti mereka. Mungkin karena mereka berdua adalah ahli jalur kebijaksanaan yang hebat. Gemuruh. Sambil bergerak, kedua belah pihak meluncurkan gerakan pembunuh lagi, menyebabkan pertunjukan kembang api yang indah terjadi, daya tembaknya semakin intens. Tubuh utama Fang Yuan masih menunjukkan ekspresi dingin. Ming Hao dan Yu Xiu juga diam-diam merencanakan. Sejak awal, Fang Yuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia membuat deduksi saat bertarung. Dia ingin menyimpulkan lokasi warisan sejati Tifing Heaven. Peri Yu Xiu sangat jelas tentang tindakan musuhnya. Peri Ming Hao menggertakkan giginya, dia juga memiliki klon Laut Qi, itu adalah kekuatan tempur pseudo terhormat lainnya, jika dia dilepaskan, ini akan menjadi lebih merepotkan. Jika kita bekerja sama, kita bisa melawan mereka bertiga untuk saat ini. Tetapi Fang Yuan yang licik ini pasti akan menggunakan jumlah itu untuk keuntungannya, dia akan mengabaikan kita dan fokus pada kota Kaisar Ilahi.
Pengadilan surgawi sebenarnya tahu tentang identitas asli leluhur Laut Qi. Ternyata, Qin Dingling tahu rahasia ini beberapa waktu lalu tetapi dia tidak mengungkapkannya saat itu. Selama pertempuran pengejaran melawan Fang Yuan, pengadilan surgawi tidak mengetahuinya. Tetapi setelah itu, Qin Dingling mengetahui kebenaran dari surga gua pengadilan surgawi. Bagaimanapun, klon Laut Qi diciptakan di pengadilan surgawi, buah panen Qi pengadilan surgawi digunakan dalam prosesnya. Pengadilan surgawi telah ada selama jutaan tahun, tentu saja ada cara untuk mengetahuinya. Justru karena itu, ketika klon Laut Qi menggunakan nama aliansi Qi yang benar dan mengundang pengadilan surgawi untuk mengirim Dewa Gu melawan Fang Yuan, Qin Dingling tidak memberikan tanggapan yang tegas. Peri Yuxiu menyampaikan, Qin Dingling adalah pemimpin pengadilan surgawi yang lumayan. Ketika pengadilan surgawi kekurangan kekuatan pertempuran yang dapat disegani, dia mengendalikan dirinya sendiri dan menyebabkan Fang Yuan disesatkan dengan berpikir bahwa klon Laut Qi tidak akan terungkap, sehingga tidak menggunakannya sekarang. Saat ini, kita mendapatkan keuntungan dari itu. Peri Ming Hao mengangguk diam-diam, kita tidak bisa membunuh Fang Yuan di sini, tetapi kita tidak bisa membiarkannya mendapatkan warisan sejati surga pencuri di sini. Kita perlu mencoba dan menghancurkan ruang warisan sejati ini dari dalam. Pertempuran semakin intensif tetapi hal yang aneh adalah tidak ada pihak yang benar-benar memperlakukan lawan sebagai lawan mereka. Fang Yuan berusaha sebaik mungkin untuk membuat kesimpulan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Zhan Budu dikirim untuk menahan dua orang yang sangat dihormati di pengadilan surgawi. Bagaimanapun, dia bisa bekerja sama lebih baik dengan klonnya dibandingkan dengan Lu Weiyin. Sementara itu, pengadilan surgawi fokus menghancurkan warisan sejati surga pencuri. Adapun surga panjang umur, altar keberuntungan bencana telah menemukan masalah dengan kota Kaisar Ilahi, segala macam gerakan mematikan dilepaskan tanpa kendali, tidak peduli dengan ruang warisan sejati ini. Jelas, terlepas dari apa yang dikejar oleh zombie abadi raksasa matahari, dia masih memiliki niat untuk menghancurkan ruang ini sehingga Fang Yuan tidak bisa mendapatkan apapun. Meskipun surga panjang umur bersekutu dengan Fang Yuan, mereka hanya melakukannya karena tekanan dari pengadilan surgawi. Mereka tidak ingin melihat Fang Yuan mendapatkan bantuan lagi. Terutama ketika bantuan ini datang dari surga pencuri. Lampu hijau kota Kaisar Ilahi terus bersinar terang, mempertahankannya. Dari serangan apapun tidak peduli seberapa ganas atau intensnya serangan itu. Kota Kaisar Ilahi tidak hanya membela diri, tetapi juga menyerang. Jurus pembunuh abadi, prajurit kacang ilahi. Prajurit kacang kuning menyerbu ke depan, prajurit kacang hijau melepaskan anak panah seperti hujan, prajurit kacang merah meledakkan diri, prajurit kacang hitam bertahan di tengah. Ada juga prajurit kacang biru dan putih yang bercampur di antara mereka, yang memiliki tugas masing-masing. Setiap kali Lu Weiyin menyerang kota Kaisar Ilahi, ia akan menghadapi pengepungan prajurit kacang ilahi ini. Lu Weiyin menggunakan jurus pembunuh ofensifnya dan menyebabkan kerugian besar bagi prajurit kacang ilahi ini, kurang dari 10% dari mereka yang selamat. Hasil ini mengejutkan Lu Weiyin, meskipun ia berspesialisasi dalam pertahanan, metode ofensifnya juga berada di puncak peringkat 8, untuk berpikir bahwa ia tidak dapat sepenuhnya melenyapkan prajurit kacang ilahi ini. Alasannya adalah karena jurus lain dari kota Kaisar Ilahi, kayu cangkok. Jurus ini dapat memungkinkan prajurit kacang ilahi untuk terhubung bersama dan berbagi kerusakan yang mereka derita. Sebagian besar kerusakan terjadi pada kota Kaisar Ilahi, sementara prajurit kacang ilahi menanggung sisanya. Dengan demikian, prajurit kacang ilahi ini sangat sulit dibunuh dalam pertempuran. Setelah Lu Weiyin menghabiskan waktu yang lama untuk keluar dari pengepungan, ketika dia mendekati kota Kaisar Ilahi, banyak sekali petir melesat ke arahnya. Itu adalah jurus pembunuh abadi, petir musim semi kehidupan segudang. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga atau ular, serta bola petir hijau giok yang meledak. Setelah meledak, tanda-tanda dao jalur kayu yang tersisa akan tetap berada di area tersebut dan mengubah medan perang ini secara bertahap. Untungnya, ini adalah ruang warisan sejati Tifing Heaven dan bukan 5 wilayah, sehingga kekuatan jurus ini tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Setelah Lu Weiyin menahan sambaran petir dan semakin dekat, cahaya giok di sekitar Divine Emperor City mulai berubah menjadi spiral saat mereka melepaskan jurus pembunuh jalur lukisan. Sosok-sosok lukisan ini memiliki bentuk yang tak terhitung jumlahnya, seperti bunga, burung, ikan, atau serangga,
mereka sangat bervariasi dan memberi Lu Weiyin masalah besar. Jalur lukisan sangat unik, seranganku tidak dapat menyingkirkannya, aku juga tidak dapat menyembunyikan diriku dengan metode pertahananku, ini masalah. Jalur lukisan dirahasiakan oleh Genesis Lotus Immortal Venerable, ini adalah pertemuan pertama Lu Weiyin dengannya, tidak ada yang bisa dilakukan, dia merasa tidak punya pilihan. Lu Weiyin tidak dapat menghancurkan pertahanan Divine Emperor City, Calamity Look Altar juga mirip. Calamity Look Altar adalah Immortal Gu House jalur keberuntungan peringkat 8, Giant Sun Immortal Venerable menciptakannya secara pribadi, itu menunjukkan kekuatan besar selama perang takdir, tetapi saat ini, itu tidak dapat melakukan apapun pada Divine Emperor City. Alasannya adalah karena Divine Emperor City sesekali memancarkan sinar cahaya putih, Calamity Look Altar harus menghindarinya setiap kali tanpa ceroboh. Ini adalah jurus pamungkas jalur manusia, rumah rusak dan keluarga mati. Jurus ini melawan rumah Gu abadi, selama perang takdir, kandang anjing ayam rumah Gu abadi hanya diserempet olehnya dan seluruh rumah Gu abadi hancur tanpa satu pun Gu abadi di dalamnya yang selamat. Ini adalah jurus pamungkas jalur manusia yang diciptakan oleh Star Constellation Immortal Venerable, Calamity Look Altar tertahan olehnya. Seketika, Calamity Look Altar hanya bisa menjaga sekelilingnya. Struktur dengan 3 lantai altar bundar dan beberapa pilar yang menopangnya. Memiliki pagar giok putih dan aurora yang bersinar, bertindak seperti lalat yang mengganggu yang bergerak di sekitar seseorang. Namun, itu juga tidak aneh. Calamity Look Altar menunjukkan kekuatan besar sebelumnya ketika bertarung melawan Gu abadi. Sebenarnya, metode yang paling berharga adalah jurus pamungkas revolusi keberuntungan bencana. Langkah ini dapat mengubah segala macam malapetaka dan kesengsaraan menjadi tidak berbahaya bagi lubang abadi, dan malah memeliharanya sebagaimana mestinya. Longevity Heaven mengandalkan Calamity Look Altar untuk bertahan dari kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh seiring waktu. Itulah kegunaan Calamity Look Altar, Giant Sun Immortal Venerable meninggalkannya di Longevity Heaven sebelum meninggal karena alasan ini juga. Divine Emperor City, dunia lukisan. Fang Dichang dan Shen Sang bekerja sama untuk memahami misteri di dalamnya. Ada kekacauan besar di dunia luar, kemungkinan besar itu adalah pertempuran besar. Kota Kaisar Ilahi memiliki metode Istana Kacang Ilahi dan Kota Kaisar, sekarang metode ini digunakan begitu sering, itu menunjukkan bahwa mereka yang menyerang Kota Kaisar Ilahi bukanlah orang lemah. Kata Shen Sang, ini adalah hal yang baik bagi mereka. Semakin banyak metode ini digunakan, semakin mereka dapat mengamati dan memahami kedalaman jalur kayu, jalur lukisan, dan jalur manusia di dalamnya. Apakah tubuh utamaku menyerang Kota Kaisar Ilahi sekarang? Fang Dichang menebak, atau mungkin seseorang mencoba menyelamatkan keberadaan di dalam dunia lukisan binatang buas yang menggeram dan dunia lukisan Qi yang melolong. Tepat pada saat ini, ekspresi Shen Sang dan Fang Dichang berubah, mereka berdiri dengan kaget saat tatapan mereka menembus ruangan, ke arah langit dunia lukisan. Di langit, aurora emas berkumpul menjadi 2 tangan raksasa. Kedua tangan ini menyelimuti langit dan bumi, mereka sangat besar, tangan kiri memegang dunia lukisan Qi yang melolong sementara tangan kanan memegang dunia lukisan binatang buas yang menggeram. Kehendak Genesis Lotus menggeram keras, kekuatan jalur lukisan meledak untuk menekan 2 tangan raksasa. Di dalam ruang warisan sejati Tifing Heaven, pertempuran itu berada pada saat kritis terakhir. Seluruh ruang Tifing Heaven ditutupi garis-garis hitam, di ambang kehancuran. Zanbudu menggertakkan giginya, dia merasa cemas secara internal, tubuh utama belum menyimpulkan lokasi sebenarnya, dia mungkin tidak berhasil tepat waktu. Waktunya sekarang, di dalam Calamity Look Altar, Immortal Zombie Giant Sun melihat Fang Yuan sebelum melangkah keluar. Pada saat berikutnya, dia muncul di medan perang.